Bab Rukyah pasal 9 menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus mengutus murid-muridnya. Memberikan mereka beberapa kuasa. Kemudian mereka pergi untuk memberitakan Injil. Mari kita baca apa yang dilakukan saat itu. Yesus mengumpulkan 12 muridnya. Memberikan mereka kekuatan dan kuasa untuk mengalahkan segala roh jahat. Juga untuk menyembuhkan segala penyakit. Mengutus mereka pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan menyembuhkan orang sakit. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ketika kalian pergi, jangan bawa apapun. Jangan bawa tongkat, jangan bawa kantong, jangan bawa makanan, juga jangan membawa uang. Jangan membawa 2 busana. Kalian harus tinggal di rumah tempat kalian masuk. Sampai saat kalian meninggalkan tempat itu, barang siapa yang tidak menerima kalian, saat meninggalkan kota itu, kamu harus mengibaskan debu dari kakimu. Sebagai bukti mereka salah dan untuk mereka menanggung akibatnya." Guru dan murid itu pergi ke berbagai desa dan kota, ke berbagai kampung, kemana saja untuk memberitakan Injil Kristus. Menyembuhkan penyakit. Herodes, raja yang berkuasa, mendengar semua hal ini. Dia menjadi bingung, karena beberapa orang mengatakan Yohanes Pembaptis telah bangkit dari kematian. Ada juga yang bilang Elia muncul. Ada juga yang berkata, seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Herodes berkata, Yohanes sudah kubunuh. Tapi siapa orang ini? Bagaimana aku bisa mendengar hal-hal ini? Maka Herodes ingin bertemu dengan Yesus. Jadi apa kuasa yang diberikan Tuhan kepada 12 rasulnya? Kuasa dan otoritas apa? Diberikan kemampuan dan kuasa untuk mengalahkan segala roh jahat. Menyembuhkan berbagai penyakit. Jadi sekarang kita baru sadar kuasa itu. Mereka memiliki kuasa penuh tersebut. Memberikan mereka kemampuan menyembuhkan segala penyakit. Mereka memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian dikatakan mengutus mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ini adalah mukjizat yang mereka miliki. Juga karunia menyembuhkan berbagai penyakit. Dan karunia mengusir roh jahat. Untuk tujuan apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah sebenarnya memberitakan nama siapa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebenarnya memberitakan nama Yesus Kristus. Yaitu memberitakan tentang Yesus Kristus. Agar orang percaya kepada Yesus Kristus. Murid-murid diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi tanpa membawa barang, uang, dan lain-lain jangan dibawa. Masuk ke rumah mana saja, tinggal di situ. Masuk ke satu rumah, tinggal di situ. Dan mereka harus tinggal di sana. Di semua desa dan kampung harus memberitakan Injil Kristus. Para rasul zaman dahulu memberitakan Injil Tuhan Kristus. Injil dibawa ke setiap kota dan desa untuk diberitakan. Memberitakan tentang kerajaan surga. Karena Mesias sudah datang. Nampaknya inti dari ajaran mereka adalah kerajaan surga telah datang, yaitu kerajaan Allah. Di Israel pada zaman dahulu, mereka sangat berharap akan kebangkitan bangsa Israel. Namun sesungguhnya, Allah tidak membangkitkan Israel ketiga kalinya, melainkan kerajaan Israel yang di surga, yang akan lebih mulia daripada kerajaan dunia dan semua bangsa. Kerajaan surga telah datang, karena Tuhan Yesus Kristus Mesias sudah datang. Dia yang turun ke bumi adalah anak Allah. Mesias sudah datang. Kristus telah datang. Mesias Kristus memberikan kita kuasa penuh untuk menyembuhkan penyakit. Melakukan hal-hal tersebut. Ini menunjukkan Mesias sudah datang. Kita harus bertobat dan kembali kepadanya. Yang kami maksud dengan bertobat adalah menerima keselamatan dari Mesias. Menerima keselamatan dari Yesus. Karena dia memberikan kita kuasa ilahi yang nyata. Berbagai mujizat pengusiran roh jahat. Membuktikan bahwa dia adalah anak Sang Pencipta. Harus menerimanya. Menerima penyelamatannya. Agar kita bisa masuk ke dalam kerajaannya. Kerajaan surga adalah kerajaan Kristus. Kristus telah turun menjadi manusia. Berkhotbah Injil memanggil orang bertobat dan kembali kepadanya. Kerajaannya sudah datang. Dia sudah turun terlebih dahulu. Memberi peringatan agar orang bertobat. Agar kelak dapat masuk ke dalam kerajaannya. Kristus sudah datang. Kalian harus bertobat. Menerimanya sebagai Tuhan. Kalau tidak kelak dia, saat di surga mendapat kuasa kerajaan. Memerintah bumi, yang tak mau bertobat, akan binasa semuanya. Itulah Injil keselamatan yang diajarkan para murid. Amin.